Tahun memerintah Indonesia, banyak capaian dan pekerjaan rumah yang dihadapi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Bidang ekonomi masih menjadi salah satu sorotan utama karena menyangkut kesejahteraan rakyat banyak. Bagaimana kondisi perekonomian di 2 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo? Berikut rangkumannya. 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala menghadapi berbagai tantangan di bidang ekonomi yang tak ringan. Melemahnya perekonomian dunia, terpuruknya harga komoditas, ditambah target pemerintah yang dianggap tidak realistis, terpaksa membuat Presiden harus merombak tim ekonominya hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Kembalinya Sri Mulyani ke tanah air dan masuk ke dalam kabinet dinilai akan berdampak baik bagi tren pertumbuhan ekonomi yang tahun lalu sempat menurun, serta membuat kebijakan fiskal semakin membaik dan lebih rasional. Data BPS memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2016 meningkat signifikan dibanding 2015 dari 4,7% menjadi 5,2%. Sejak 2011 itu ada penurunan pertumbuhan ekonomi yang tadinya sempat puncak 6,5 dan kemudian terus menurun sampai 2015 kan. Ya, jadi upaya untuk melawan tren ini tidak mudah ya dan ya challenge terbesar tentunya adalah infrastruktur yang kemudian ya dengan putusan yang cukup berani secara politik dan tidak populer untuk menghapus subsidi BBM. Ya jadi kita melihat setahun ini sudah terjadi pembalikan, jadi sudah mulai meningkat tren pertumbuhannya. Dan memang untuk infrastruktur memang membutuhkan waktu ya memang sekitar 1-2 tahun dan untuk kebijakan fiskal juga semakin membaik dengan kembalinya Bu Sri Mulyani yang lebih ketat dan juga hati-hati. Di sektor pangan, pada tahun pertama masa pemerintahannya, Presiden Jokowi dianggap kurang berhasil mengendalikan harga dan mengatasi ketersediaan pangan. Hal ini berimbas pada meningkatnya angka penduduk miskin. Tapi di tahun kedua, langkah pengendalian harga mengalami perbaikan signifikan. Hal ini juga tercermin dari survei tingkat kepuasan publik yang digelar lembaga Saiful Mujani Research and Consulting. 67% masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun 2015. Hanya 41% masyarakat yang puas akan kinerja Presiden Jokowi. Apa yang menjadi penyebab mengapa 2016 ada recovery atau memulihkan kembali kepercayaan publik itu terutama pada indikator ekonomi makro. Jadi memang ada keberhasilan pemerintah untuk menurunkan angka inflasi dan ini berimplikasi pada mudahnya keterjangkauan rakyat untuk membeli barang-barang. Namun instruksi Presiden untuk menurunkan harga daging sapi di angka Rp80.000 per kilogram dan langkah Kementerian Perdagangan pembuat penetapan harga acuan 7 komoditas pangan belum berhasil menekan harga daging sapi di bawah Rp100.000 per kilogramnya. Selain masalah pangan, sektor pajak juga kini tengah disoroti. Target penerimaan pajak dinilai tak realistis, sehingga pemerintah harus mengeluarkan program tax amnesty. Meskipun begitu, realisasi tax amnesty yang mencapai Rp97 triliun di periode pertama dinilai cukup berhasil membawa sentimen positif untuk mencapai target Rp165 triliun. 13 paket kebijakan deregulasi ekonomi juga digelontorkan di berbagai sektor, mulai investasi pajak, perizinan, tenaga kerja hingga energi. Tapi banyak kalangan menilai deregulasi ekonomi masih sebatas kebijakan di atas kertas, belum sepenuhnya bisa terrealisasi. Meskipun di bidang infrastruktur cukup memperlihatkan hasil yang signifikan, namun masih menghadapi tantangan berat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersingkat perizinan, terutama di daerah. Program tol laut yang digadang-gadang sebagai solusi untuk memperkuat ekonomi maritim dan menekan harga kebutuhan terutama di kawasan timur Indonesia juga belum bisa berbuat banyak. Kendati sejak November 2015, pemerintah sudah meresmikan 6 trayek pol laut, kesenjangan harga kebutuhan pokok di Jakarta dan kawasan timur Indonesia seperti di Jayapura, Papua masih cukup jauh. Masa bongkar muat barang di pelabuhan atau dwelling time juga sudah mengalami perubahan. Meskipun di beberapa tempat seperti Pelabuhan Belawan Medan, dwelling time masih mencapai 7 hari. Deretan capaian sekaligus pekerjaan rumah di bidang ekonomi untuk mewujudkan janji kampanye memang masih menumpuk di depan mata. Pemerintah sebaiknya tidak terjebak pada angka-angka statistik ekonomi, namun lupa memikirkan kualitas dari pencapaian ekonomi tersebut. Budi Adiputro, CNN Indonesia.
Ya benarkah pesimisme banyak kalangan terkait kinerja bidang ekonomi berdasarkan variabel-variabel yang cukup terukur dan realistis? Rekan saya Alvito Dinova Gintings akan mengulasnya secara lebih lengkap bersama seorang ekonom senior. Alvito. Terima kasih Eva. Sektor ekonomi memang banyak disorot sebagai salah satu indikator utama keberhasilan sebuah pemerintahan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Apakah semua ekspektasi tersebut sejalan dengan realita yang ada? Kami akan membahasnya malam hari ini dengan Raden Pardede, ekonom senior Resco Institute yang banyak berkecimpung di pemerintahan, pengambilan kebijakan, serta dunia bisnis. Selamat malam, Pak Pardede. Selamat malam. Kalau ekonomi selalu di 2 tahun ini orang selalu ketika bicara ekonomi Jokowi tax amnesty. Kita bahas dulu tax amnesty. Sampai sejauh ini penilaian Pak Pardede seperti apa? Capaiannya. Ya, penilaian terhadap tax amnesty sampai dengan bulan September lah kita katakan itu adalah saya pikir di luar ekspektasi banyak orang. Kita tahu Bank Indonesia di awalnya kan Pesimis. paling 50-60 triliun lah tebusannya. Ternyata 90 triliun lebih tebusan di tahap pertama. Ini tahap kedua masih ada, tahap ketiga masih ada. Dari sisi kalau kita lihat dibandingkan dengan berbagai negara lain, tebusan yang 97 dan juga repatriasi sekitar 140 triliun. Sampai tahap ketiga ya? Iya, itu tadi 165 triliun kan target dari pemerintah betul. sampai dengan tahap yang ketiga. Kemudian kalau kita lihat yang dideklarasikan, itu sudah 3.600 triliun. Ya. 3.600 triliun. deklarasi untuk kemudian siap dipotong. Betul, yang sebelumnya mereka tidak menyebutkan itu di dalam daftar kekayaan mereka. Jadi ada yang baru 3.600 triliun ini. Ini basis yang baik buat perpajakan Oh iya, kita. itu basis yang baik. Jadi ini satu keberhasilan, no doubt. Artinya ini jelas. Jadi pesimisme itu bisa terbantahkan. Saya pikir kita harus kasih kredit ke teman-teman di pajak dan terutama presiden. Ya, karena presiden saya lihat ikut campur, ikut langsung turun, mengundang pengusaha dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, dia kampanye langsung di Bandung, di Surabaya, di Medan. Ya, kita saksikan terlebih dahulu statement dari presiden berikut ini terkait dengan tax amnesty yang sudah kami rekam beberapa waktu sebelum ini. Dan yang perlu saya sampaikan, orang selalu berbicara masalah target rupiahnya. Kalau saya tidak. Isunya bukan itu. Arahnya bukan ke sana. Arahnya adalah yang pertama, reformasi pajak. Kita harus mulai tax amnesty pajak ini untuk apa? Untuk reformasi pajak, reformasi perpajakan kita. Sehingga undang-undang KUP, undang-undang PPH, undang-undang PPN ini harus diperbarui. Yang kedua, kita ingin membangun kesadaran, kepatuhan terhadap pajak. Nah ini kena, karena yang diundang 2.000 yang datang 2.700, yang diundang 3.000 yang datang 3.500. Ini kan sebuah kesadaran. Yang ketiga menurut saya yang paling penting adalah membangun sebuah trust, membangun sebuah kepercayaan bahwa pajak ini dipakai untuk membangun negara. Iya, pajak dipakai untuk membangun negara. Dan ketika diundang, pengusaha-pengusaha itu datang ke istana, bukan hanya datang tapi kemudian mereka walk the talk gitu, datang ke kantor pajak dan kemudian mengapa itu bisa dilakukan di era Jokowi? Padahal ini dicanangkan kalau nggak salah di era Pak SBY waktu itu. Sudah mulai dicanangkan di situ. Saya pikir satu adalah yang saya katakan tadi, yang membuat mereka, artinya para pengusaha ini juga merasa lebih lebih confident, lebih aman dirasakan adalah karena presiden juga sebetulnya mengambil risiko besar juga. Artinya kalau ini tidak berhasil bagaimana? Padahal presiden sudah ikut campur dari awal di sini. Nah di situ adalah menyebabkan pengusaha sudah melihat, ini presidennya saja ikut mengambil risiko ini. Nah akhirnya itulah yang membuat saya pikir trust itu muncul. Berarti administrator sebelumnya tidak mengambil resiko itu ya? Belum pernah sampai ke sana. Belum sampai sejauh ini. Kalau ini kan begitu diumumkan, beliau kampanye datang ke Bandung, datang ke Surabaya, ini kan belum pernah dia seperti ini. Saya pikir dulu hanya Menteri Keuangan sajalah atau Dirjen. Ternyata enggak, dia ikut jauh lebih. Pak Pardede, Bapak melihat bahwa sampai sejauh ini capaiannya demikian besar, itu artinya orang-orang kaya Indonesia selama ini abai terhadap pajak?
atau bisa menggunakan pintu belakang untuk mengamankan kewajiban itu? Ya kita nggak bisa melihat yang ke belakang kan kalau dikatakan ini. Ini kan persoalannya itu tidak itu it takes two to tango kan katanya kan. Jadi sama saja lah ini. Jadi ini kan artinya kesempatan untuk pengampunan ini kan sekali. Nggak boleh berkali-kali ini. Kalau berkali-kali berarti ini nggak benar itu program ini. Dengan dikasih pengampunan ini dan kemudian seperti yang kita katakan tadi kredibel yang mengumumkan dan mereka merasa nyaman di masa yang akan datang, ya sudah, lebih bagus sekarang deh kita beresin ini semua. Dan ini good gesture. Ini membuktikan bahwa tentu kalau ke depan nanti teman-teman yang sudah bayar pajak ini kan bisa diaudit lagi. Saya pikir mereka tidak akan berani macam-macam. Karena basisnya udah jelas. Sudah jelas, betul. Waktu itu asetnya 1 triliun, nggak mungkin lebih kecil dari 1 triliun logikanya. Ya, akan tetapi apa yang dikatakan oleh Pak Presiden itu benar. Bahwa jangan hanya melihat nominalnya yang 97. Jadi daftar wajib pajak ini jumlahnya ini harus naik lagi. Sekarang sekitar 30 jutaan. 30 juta dari 250 lebih warga negara. Ini menurut saya harus sampai ke 60 bahkan 70 juta ini. Supaya UMKM ini jadi 2 tahap berikutnya ini, tahap kedua sampai dengan Desember, kemudian dari Desember ke Maret ini harapan kita adalah yang UMKM, ya baik UMKM artinya pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan menengah ini, baik itu pengusahanya maupun orang perorangannya, udah sebanyak-banyaknya bisa masuk. PNS masuk juga, karena mungkin pendapatan mereka ini dari istri, dari yang lain-lain, kan bisa masuk ke sini. Kemudian juga pegawai profesional, ya. Para dokter, notaris masuk. Ini makin besar ini, kalau ini bisa 60 atau mencapai 80% dari seluruh pembayar pajak di Indonesia, maka instrumen pajak ini menjadi efektif. Kita tidak lagi mimpi bersandar pada perolehan minyak dan gas dan itu dia. Baik, kita akan bahas, tapi di balik pencapaian tax amnesty itu juga ada catatan, terutama soal harga. Yang kemudian kita tanya, ini sebenarnya bisa nggak pemerintah bisa melaksanakan itu, terutama masalah daging dan kebutuhan pokok lainnya. Kami akan kembali dengan perbincangan ini sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di program khusus 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Kita sudah bicara tentang tax amnesty, tapi juga kita bicara soal hal-hal yang sifatnya lebih mikro yang langsung bersentuhan dengan publik masyarakat yang ada di bawah. Soal harga, Pak Pardede, kita masih ingat Presiden ketika Lebaran kemarin menjamin harga daging akan turun menjadi Rp80.000 per kilogram yang tidak pernah tercapai bahkan setelah Lebaran ini selesai. Dan kemudian mendatangkan daging kerbau India yang juga entah bagaimana nasibnya. Begitu juga dengan harga gas yang orang kemudian merasa ada yang nggak fair, kita produsen gas yang cukup besar, kenapa kita membayar lebih besar daripada orang-orang yang menikmati gas kita di luar. Gitu. Itu bagaimana Pak? Ya, ini 2 hal yang berbeda ya. Artinya kalau komoditas dan gas. Ya, satu komoditas utamanya komponen pangan lah ini kan. Saya pikir memang kita nggak bisa mengatur itu oleh pemerintah sepenuhnya. Ada memang boleh dikatakan bahan pokok yang benar-benar bolehlah at all cost. At all cost bisa saja beras gitu. Misalnya. Misalkan beras kan. Tapi apa iya daging? Ya. Apalagi daging sapi. Daging sapi kita nggak bisa produksi di sini, kita tahu. Impor, ya. Dan kalaupun kita produksi ini sangat mahal sekali. Karena lahan kita juga terbatas. Masa sih lahan kita terbatas? Lahan kita terbatas untuk sapi. Untuk sapi. Ya. Kalau jadi lahan yang dibutuhkan untuk beternak sapi dengan lahan yang dibutuhkan untuk beternak ayam dengan kilogram yang sama, itu jauh lebih sedikit untuk ayam. Jadi kesimpulannya makan ayam saja, jangan makan daging. Ayam lebih tepat menurut saya daripada daging sapi kan. Jadi artinya ada beberapa yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Betul. Jadi kalau daging
dikonsumsi oleh orang kaya, biarin aja. Ya. Pak Jokowi juga jangan menetapkan harga lagi, biarkan saja. Betul, Secara itu. fair mengatakan bahwa ini daging komoditasnya komoditas Luxury ini. pasar. Ini konsumsi orang kaya nih, memang begitu. Gitu loh. Jadi intinya adalah memang jangan semua diatur. Oke. Ada hal-hal yang penting yang dianggap bahan makanan utama. Nah itu Oke. bisa. Nah, Gas bagaimana? Nah, gas ini persoalan besar ini. Memang keluhan dari para industriawan ini, di mana kalau dibanding-bandingkan kok harga gas di Indonesia dibandingkan dengan Thailand, kok kita lebih tinggi. Padahal kita tahu gas di Thailand itu Dari kita juga. nggak punya, Iya. nggak punya mereka. Artinya impor lah Iyalah. kebanyakan. Kemudian juga di Malaysia, di Singapura, kok kita lebih mahal? Ya, katanya di sekitar 10 sampai 11 dolar. Di sana 5 sampai 6 dolar. Kenapa bisa terjadi begini? Ini adalah persoalannya menurut saya persoalan persaingan. Pertama adalah memang hak-hak monopoli itu jangan diberikan kepada satu orang. Ya, kita tahulah siapa itu. Saya tidak akan menyebutkan namanya. Demikian juga trader-trader kita yang mengambil margin yang sangat besar sekali di industri ini. Tapi ini bukan sebesar-besar kemakmuran rakyat, karena itu harus dimonopoli. Itu yang persoalan ini kan. Jadi isu ya. Itu jadi- bagaimana menerjemahkan undang-undang. Ya, karena yang terjadi kalau kita lihat sekarang, sementara harga gas katakan di Thailand itu menyesuaikan ke harga pasar dunia kan. Makanya mereka bisa turun menjadi 5-6 dolar. Kita di 10. Seluruh industri kimia kita atau industri power pun yang memakai gas ini ya kalah lah bersaingnya. Jadi itu namanya rigidities, ada price rigidities. Dan nggak ada untungnya juga pada akhirnya buat kita. Buat industri kita keseluruhan suffer, mereka kalah bersaing. Kalau buat yang monopoli itu lu Nah, untung iya lah. untung. Tapi kan Trader dia, dan monopoli itu. Iya. Nah, itulah yang harus dibereskan sekarang ini. ya. Walaupun itu yang untung itu selalu bilang bahwa ini kan buat negara, kita kan kontribusi buat negara gitu. Ya. Menurut Bapak harus direformasi itu ya. Itu direformasi. Biarkan swasta masuk. Termasuk persaingan usaha. Mbak, kita bicara pajak tadi, terus kita bicara soal infrastruktur. Itu klop. Karena pajak yang tinggi pencapaiannya, ini berarti langkahnya Jokowi untuk melaksanakan bukan reformasi, istilahnya menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, itu akan terlaksana. Kita dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan pembangunan infrastruktur ini. Selalu saya sampaikan bahwa kita ingin konsentrasi, ingin fokus pada infrastruktur, baik jalan tol, pelabuhan, airport, jalur kereta api, dan itu kita tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Sehingga kita bangun misalnya kayak airport di Erbile, itu di Bener Meriah di Aceh Tengah, kemudian di Natuna, kemudian ini nanti akan kita resmikan lagi di Miangas, pulau paling utara. Jalan negara mungkin bagi sebagian orang oke lah bisa diterima. Tapi ada beberapa orang yang saya ajak bicara mengatakan bahwa airport itu kepentingan ekonomi kuat. Jadi pemerintah jangan masuk di situ, biarkan swasta yang. Bagaimana visi pembangunan infrastruktur secara umum yang dicanangkan oleh administratur Jokowi JK ini menurut Pak Pardede? Bahwa infrastruktur menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan sudah benar. Kita sebetulnya kalau kita lihat di dalam belanja pembangunan kita masih defisit. Artinya dibandingkan berbagai negara, kita kan belanja infrastruktur kita sekitar 2,5% PDB. 2,5%? Iya, padahal kita butuh antara 4-5% secara terus-menerus. Cina kebalikannya, dia sudah 8% PDB, dia harus mengurangi karena dia sudah terlampau overheat, bangun semuanya. Nah, kita masih kurang. Jadi pembangunan infrastruktur kita, infrastruktur dasar itu memang masih harus dilakukan oleh pemerintah. Belum sampai pagu ideal. Belum cukup. Jadi ini masih butuh mungkin 10-15 tahun ke depan masih terus harus digenjot ini. Bahwa yang harus dipikirkan adalah dari mana pembiayaannya tadi kan. Itu yang menjadi tanda tanya besar. Apakah pembiayaan itu murni dari APBN? Menurut saya jangan. Dan kalau saya lakukan perhitungan terhadap APBN kita sampai 10 tahun yang akan datang, rasanya nggak cukup. Nggak mungkin. Kalau hanya dari APBN.
walau ya tax amnesty nggak mungkin terus-menerus seperti Ya, Anda katakan. itu hanya sekali saja. Ya. Tahun depan kan akan turun. Ya. Itu dia. Jadi tahun ini masih oke. Tahun depan terus dari mana lagi? Ya. Jadi ini yang harus dilihat. Jadi namanya membangun infrastruktur itu menurut saya benar bahwa kita kekurangan. Artinya infrastruktur kita masih harus digenjot gitu. Tapi dari mana pembiayaannya? Dari mana pembiayaannya harus dipikirkan dan menurut saya bisa dari swasta juga. Baik swasta dalam negeri maupun luar negeri. Supaya kita lebih, kalau kita ikutkan swasta, kan bagus juga kan? Swasta ikut berpartisipasi. Kalau kita Masalahnya apakah mau swasta? Karena kan swasta kan maunya datang banyak, cepat, returnnya harus dibagi-bagi. Makanya harus ada diversifikasi risiko di situ. Ya, namanya public-private partnership. 2 tahun Jokowi JK, berapa raport yang layak dari skala 0 sampai 10, Pak Pardede canangkan? Untuk ekonomi. Untuk ekonomi saya akan kasih, saya pikir 7,5. 7,5 ya? Oke. Ya fair lah ya, kira-kira seperti 7,5 ya. Nggak 8 aja, kenapa 7,5? Karena masih banyak tantangan yang ke depan. Kita lihatlah 2-3 tahun. Kalau yang pertama, tahun pertama? Tahun pertama saya pikir masih di 6,5. Ya. Berarti naik lah ya, lumayan lah ya. Pak Pardede menilai ini ada kenaikan, mudah-mudahan naik terus. Pak Raden Pardede, terima kasih atas waktunya bersama CNN Indonesia. Tidak hanya sektor Polhukam ataupun ekonomi, permasalahan pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya juga tak kalah penting untuk dibahas. Bagaimana pemerintah mengelola permasalahan ini? Kami akan mengulasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah di program spesial 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Selain pembangunan infrastruktur dan kebijakan deregulasi ekonomi, sektor utama lainnya yang menjadi fokus pembangunan di tahun kedua pemerintahan Jokowi JK adalah pembangunan sosial budaya. Pemerintahan Jokowi JK berusaha menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan. Kualitas pembangunan manusia dapat diukur melalui 2 kebijakan yang diharapkan langsung dirasakan masyarakat, yaitu sektor pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, pemerintah mengklaim berhasil meningkatkan akses dan infrastruktur pendidikan lewat beberapa program unggulan seperti distribusi Kartu Indonesia Pintar, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, serta pemberian beasiswa. Sektor pendidikan mendapat porsi cukup besar dalam postur anggaran belanja negara 2016, 419,2 triliun rupiah atau sekitar 20% dari total anggaran. Dengan alokasi anggaran yang sedemikian besar, hal itu pula yang menjadikannya tak lepas dari kritik. Pemerintah Jokowi JK dianggap masih banyak memiliki pekerjaan rumah. Mulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidik, fasilitas belajar yang belum merata, hingga diskusi tentang kurikulum yang tak kunjung tuntas. Tapi yang tidak kalah pentingnya meningkatkan kualitas. Apa? Satu, kualitas pendidiknya, gurunya. Sekali kita salah mengangkat guru, maka korbannya banyak sekali. Dulu demi memenuhi target, ya, misalnya impres dan sebagainya, guru sembarangan diangkat. Jadi guru ini betul-betul menjadi ujung tombak. Lalu fasilitas. Fasilitas ini juga penting sekali. Jadi ini kesan saya ini masih banyak lubang-lubang, bolong-bolong dalam bidang pendidikan. Bahkan sampai hari ini pun diskusi tentang kurikulum dan sebagainya masih ribut aja. Di sektor kesehatan, pemerintah mengupayakan terwujudnya keluarga Indonesia sehat dengan meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan hingga ke daerah terpencil dan perbatasan, serta mencanangkan program jaminan kesehatan nasional. Di tahun kedua pemerintahan Jokowi JK, sejumlah peristiwa yang sempat memercik isu intoleransi juga beberapa kali terjadi di daerah. Meski masih dalam skala kecil, sebagai indikator konflik yang lebih besar, kekhawatiran tersebut setidaknya masih bisa diredam. Mengenai toleransi itu juga kelemahan kita ya. Banyak orang mengatakan, mencatat ya, bahwa
toleransi di Indonesia ini bukannya makin naik, makin tahun makin merosot. Indikator konflik antar suku, demo dan segala macam yang isinya perkelahian antar suku, antar ini kan banyak sekali. Bukannya makin toleran. Ya memang toleransi juga banyak berkembang, tetapi lebih banyak lagi yang dulu bisa toleran, sekarang malah nggak toleran. Deretan klaim keberhasilan pemerintah sekaligus pekerjaan rumah di bidang sosial budaya untuk mewujudkan janji kampanye masih harus dituntaskan di sisa masa pemerintahan. Karenanya, capaian keberhasilan jangan hanya menjadi klaim pemerintah sepihak, tapi harus secara nyata mensejahterakan halayak banyak. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Ya, permasalahan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya memang lekat sekali dengan keseharian dan kehidupan masyarakat. Dan untuk mengetahui bagaimana sentimen para netizen terkait masalah-masalah tersebut, masih bersama saya Direktur Eksekutif Politika Wave, Yose Rizal. Mas Yose, kita langsung saja bedah di sosial budaya, di mana memang kalau dibandingkan dengan dua bidang yang lain, ini relatif lebih rendah, begitu ya? Karena 50-50 tingkat kepuasannya lebih rendah. Oke, kita akan bedah satu persatu. Untuk yang pertama, ini masalah kesehatan dan kartu Indonesia Sehat. Artinya memang masyarakat tidak merasakan pelayanan dari masalah kesehatan. Sebetulnya begini, kalau di kesehatan ini kenapa dia tinggi sekali negatif? Ini kan ada dua program ya, BPJS yang dari pemerintahan Pak SBY, kemudian KIS juga yang dari pemerintahan Kartu Indonesia Sehat, Jokowi gitu loh. Nah sementara masyarakat itu masih banyak yang menggunakan, kalau kita lihat di data tuh BPJS. Nah BPJS ini kan di satu sisi membantu sekali, tapi di sisi lain operasional di lapangannya kan banyak komplain ya, seperti waktu antrian yang panjang, kemudian obat yang dibatasi dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian KIS sendiri pun masih ada kebingungan apa sih bedanya dengan BPJS gitu. Nah sehingga karena ini sektor yang sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, ya begitu masalahnya dirasakan sangat tinggi, ya itu sangat berpengaruh kepada tingkat kepuasan masyarakat. Hanya 11% yang kemudian merasa puas terhadap masalah pelayanan kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat ini ya. Iya, karena mereka merasa memang baik BPJS ataupun KIS ya bermanfaat karena pengobatan gratis ya. Tapi ya itu dia, mungkin pemerintah harus bekerja keras gimana supaya goodwill-nya itu memberikan pengobatan gratis itu bisa diimbangi oleh pelayanan yang memang memuaskan yang dirasakan oleh masyarakat dan tentunya tenaga kesehatannya juga. Gitu. Baik, artinya kartu sakti Jokowi ini masih belum begitu sakti begitu ya, karena kalau kita lihat ini masalah pendidikan juga menjadi masalah juga karena 65% masih menganggap masih sentimennya masih negatif. Iya, karena memang beberapa hal kan terkait KIP ini kan dianggap distribusinya masih belum terlalu baik, belum terlalu optimal, daerah-daerah masih banyak yang belum terima, kemudian banyak netizen juga yang anggap ya KIP itu belum berjalan, artinya di sekolah-sekolah masih ada pungutan, masih ada biaya dan lain-lain gitu yang mereka rasakan. Sementara kan kalau konsepnya KIP itu kan jadi gratis gitu kan. Dan itu yang kemudian belum dirasakan oleh masyarakat. Kemudian terkait juga dengan fasilitas pendidikannya sendiri, terutama di daerah kan sering kita lihat sekolah-sekolah yang kondisinya tidak bagus, kemudian akses-akses ke pendidikan yang seperti jembatan gantung yang juga berbahaya buat anak-anak penjangkau tersebut gitu. Tapi ada hal positifnya adalah ini ada Satgas yang dibentuk, kemudian Mendikbud. Nah ini Mendikbud yang mana nih Mas Yose? Mendikbud yang baru apa yang lama nih? Data ini kan campuran, jadi data ini kita lakukan dari Oktober tahun lalu sampai Oktober tahun ini. Ya tentunya masih lebih banyak pasti percakapan terkait Mendikbud sebelumnya ya, yaitu Pak Anies. Tapi ya campuran lah, kombinasi gitu Mbak. Baik, selanjutnya di bidang sosbud adalah masalah intoleransi dan radikalisme, dan ini yang sebetulnya masih dilihat sangat positif begitu ya. Di sini memang diakui, diapresiasi oleh netizen bahwa di masa pemerintahannya Pak Jokowi ini masalah intoleransi sama radikalisme ini berhasil ditekan gitu. Diapresiasi oleh netizen dengan berbagai program-program yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu Pak. Baik, apa saja sih masalah atau komentar-komentar masalah intoleransi atau radikalisme yang sentimen positif yang diapresiasi? Kasus-kasus seperti apa? Ya ini kan misalkan kalau kita bicara radikalisme kan ini sangat terkait erat dengan teroris ya. Nah memang kan kita lihat kan di masa
Presiden Jokowi, contohnya seperti kayak bom Sarinah gitu. Betapa memang radikalisme itu bisa ditekan, efek viral negatif dari bom Sarinah itu bisa dikendalikan dengan sangat cepat gitu. Kemudian penangkapan teroris juga, terus ada juga kan program-program deradikalisasi yang dilakukan di offline maupun di online. Nah ini juga mendapatkan sentimen dan apresiasi dari. Padahal program deradikalisasi ini kan bukan program baru sebetulnya. Mengapa kemudian di saat pemerintahan Jokowi JK ini lebih diapresiasi? Ya, yang jelas gini kan, ada beberapa inisiatif-inisiatif yang memang terutama dikomunikasikan oleh BNPT ya, bahwa program deradikalisasi ini sedang dilakukan, melibatkan juga para tokoh, melibatkan juga para ulama di berbagai daerah, dan juga yang lebih penting juga sekarang ini medsos pun udah dielaborasi dalam program deradikalisasi dari Polri, dari BNPT. Mereka bilang bahwa dari counter radikal ini juga dilakukan dengan sangat aktif di media sosial, karena mereka menyadari kan media sosial ini jadi pintu masuk banget kan buat paham-paham radikal gitu. Jadi itu menjadi poin yang penting begitu ya. Oke, yang terakhir adalah masalah revolusi mental. Ini sebetulnya slogan utama dari pemerintahan Jokowi JK yang dijual pada saat 2014, dan kita lihat memang masih positif. Tapi mungkin kalau 59 ya bolehlah kita nilai masih belum terlalu berhasil ya, karena itu sebenarnya program utama. Betul. Dan sebetulnya dia revolusi mental ini bisa positif, justru banyak ketolong sama Pak Jokowi sendiri sebagai presiden. Mas, netizen ini sangat mengapresiasi kan berbagai contoh kesederhanaan yang dilakukan oleh beliau. Contohnya kayak yang viral 2 malam atau 3 malam yang lalu gitu ya, ketika beliau beli sepatu diskon. Oh, di sepatu diskon. Terus memang aktivitas-aktivitasnya yang anaknya juga mungkin yang di Instagram. Betul. Kemudian anaknya juga yang jual martabak gitu kan, tidak seperti anak presiden gitu kan, naik pesawat, kelas ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kita malah netizen tuh malah belum banyak mengapresiasi program revolusi mental yang dilakukan oleh kementerian terkait. Itu malah nggak terlalu banyak kedengaran gitu, Pak. Artinya terjemahan revolusi mental dari para netizen ini lebih kepada sosok pribadi dari Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Betul, sosok pribadi. Nah, negatif ini ya, mereka mengkritisi program yang seharusnya di-lead oleh Kementerian PMK ya. Nah, itu hanya sebatas slogan, hanya sebatas sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin yang jadi PR, makanya kan kalau kita lihat dari margin nggak terlalu jauh gitu antara positif dan negatif. Nah, ini yang harus jadi PR dari Kabinet Kerja, gimana memang mewujudkan revolusi mental ini tidak sekedar tagline, tapi memang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat gitu, dan mereka harus jadi lokomotif contohnya kan. Baik, tidak sekedar tagline dan harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Semoga saja tahun depan nanti akan berubah terus positifnya, sehingga revolusi mental yang digaungkan sejak 2014 memang benar-benar terwujud. Mas Yose Rizal, terima kasih sudah bersama kami di CNN Indonesia membedah data dari Politika Wave. Dan seberapa ideal upaya pemerintah mengelola permasalahan krusial bidang sosial budaya di Indonesia selama 2 tahun ini, kami akan mengulasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah di program spesial 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Sosial budaya menjadi salah satu faktor yang bisa dibilang penentu dalam membentuk sebuah karakter bangsa. Selain upaya memprioritaskan pendidikan dan kesehatan, revolusi mental menjadi yang dielu-elukan pemerintah Jokowi JK di awal kepemimpinannya. Iya, lalu bagaimana program-program Jokowi JK terkait masalah sosial budaya selama 2 tahun belakangan? Kita berdiskusi dengan narasumber yang telah hadir, cendekiawan Muslim dan Guru Besar Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarudin Hidayat. Selamat malam, Prof. Komar. Prof, kita tanya soal pertama barangkali gini, menurut Prof. Komar, revolusi mental itu masih jadi jargon atau sudah terlihat implementasinya? Jargon, tapi saya melihat ada komitmen ya untuk mewujudkan, tapi tidak secara eksplisit dan sistematis kemudian disosialisasikan. Jadi kalau saya ketemu beberapa pejabat, gimana agenda
revolusi mental. Itu jawabnya agak abstrak. Kalau kemudian tadi dari sentimen netizen, Prof, masyarakat justru melihat revolusi mental ini bentuknya dari sosok pribadi Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Misalnya kemarin Presiden Joko Widodo beli sepatu diskonan. Nah, terjemahannya seperti itu jadinya, Prof. Saya pikir memang begitu ya. Pertama kalau kita bicara sosial budaya, itu agak abstrak. Namun demikian itu vital sekali. Mengapa abstrak? Karena ngukurnya kan sulit. Tapi mengapa vital? Karena semua proses hasil pembangunan fisik, infrastruktur, muaranya kan untuk meningkatkan kualitas manusia. Pendidikan pun muaranya kan kebudayaan. Makanya menarik sekarang ini, di samping ada indeks ekonomi, ada index of happiness. Jadi itu menunjukkan kalau bicara happiness, itu kan memang kaitannya dengan sosial budaya. Terus dalam konteks Indonesia kita bisa bertanya gini, apakah pembangunan selama ini berhasil tidak dalam konteks budaya? Kita bisa bertanya, satu, apakah anak-anak muda, generasi muda terutama, mereka cukup paham tidak tentang identitas keindonesiaannya? Dan kedua, mereka merasa bangga tidak menjadi warga Indonesia? Kalau mereka belum bangga, aku anak Indonesia. Nah, hemat saya dari segi pembangunan budaya Indonesia, ini harus ditingkatkan lagi. Untuk tidak mengatakan gagal ya, ini perlu ditingkatkan lagi. Baik. Ada masalah-masalah yang belum selesai soal intoleransi, kemudian isu SARA yang menjadi komoditas. Menjadi berbeda itu di tataran akar rumput ya, di masyarakat itu secara umum sudah bisa diterima. Tapi kemudian di saat-saat itu dibutuhkan untuk kepentingan kontestasi politik, kepentingan untuk persaingan bisnis dan sebagainya, itu selalu dikeluarkan. Nah, ini adalah PR yang kemudian menjadi concern buat semua rejim, tak terkecuali Jokowi JK. Ya. Gitu. Bagaimana sampai sejauh ini penilaian Prof. Komar? Kalau bicara pembangunan budaya, maka ukurannya itu bisa dekade, bisa satu generasi. Jadi siapapun presidennya harus sadar bahwa ini proses program berkelanjutan. Ini tidak bisa kemudian selama 5 tahun berhasil budaya, tidak bisa. Kecuali kalau misalnya bangun jalan raya, itu bisa. Bangun gedung sekolah, bisa. Mewisuda sarjana, bisa. Tapi kalau pembangunan budaya, ini bagian dari karakter bangsa yang memang misalnya gini, kita bicara Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan itu selama ini merujuk pada pluralitas etnis dan wilayah. Tapi kan kebinekaan ke depan itu harus kebinekaan yang progresif, inovatif. Jadi wilayah mana, unggulannya apa, ekonominya, peradabannya, perguruan tingginya. Jadi di situ kebudayaan sosial dalam konteks kebinekaan ditunjukkan pada achievement. Nah, selama ini belum. Tapi saya melihat misalnya pendidikan sudah mulai diratakan. Bahkan Jokowi JK mulai membangun dari pinggiran. Yang selama ini kurang diperhatikan. Jadi satu, kebinekaan itu dirawat, tapi sekaligus juga spirit keikaan sebagai Indonesia pelan-pelan ini sungguhnya muncul. Baik. Upaya membangun budaya itu tentunya juga tidak bisa dilepaskan dari membangun perekonomian, begitu Prof. Untuk upaya mengentaskan kemiskinan. Apakah Anda melihat pemerintahan Jokowi JK ini sudah membuat atau mewujudkan masalah ini secara keseluruhan begitu? Ukurannya gini aja, kalau dari segi kesejahteraan masyarakat ya, tingkat konsumsi daya beli masyarakat. Sekarang ini orang yang memiliki handphone, TV, mobil, kendaraan pasti berlipat-lipat dibanding masa Orde Baru. Dan tiap tahun itu meningkat. Kebutuhan sandang, papan pangan sampai hari ini masih tercover walaupun belum semuanya. Artinya dari sisi itu ini ada progres. Hanya saja kalau kita bicara kesejahteraan dalam konteks pendidikan dikaitkan dalam konteks kompetisi global, kita masih ketinggalan. Mengapa itu selalu seperti itu sih ceritanya? Kita sudah sampai 20% nih. Ketika saya
saya ingat 2000-an awal itu semua orang bilang harus 20%, harus 20% di APBN. Setelah 20%, enggak hebat-hebat amat juga ternyata pendidikan kita. Mungkin kita tidak punya satu pilihan yang strategis. Kita bisa membuat satu perbedaan. Masyarakat itu mesti melahirkan satu piramidal. Jadi ada yang tengah, yang atas, yang bawah. Ada perguruan tinggi, ada anak pinter yang sangat pinter, yang sedang, yang di bawah. Secara horizontal juga mesti beragam. Gitu. Nah, kita kecenderungannya itu mediocre, tengah-tengah. Karena tengah-tengah, maka kemudian yang hebat sekali itu tidak terfasilitasi. Jadi kalau ada sekolah luar biasa, itu luar biasa bodohnya. Mestinya kan luar biasa pinternya difasilitasi. Atau pilihannya ke luar negeri pada akhirnya. Lah, akhirnya ke sana. Dan kemudian punya duit kewarganegaraan. Jadi mestinya ada satu pilihan-pilihan piloting strategis. Ini didesain untuk kompetisi global. Ini didesain untuk pemenuhan wilayah daerah-daerah. Ini didesain dalam konteks yang standar nasional. Saya belum melihat satu desain seperti itu. Apakah memang kemudian antara kementerian-kementerian yang bergerak di bidang sosial ini belum ada sinergitas yang seperti untuk mewujudkan yang seperti Prof katakan Mungkin tadi? belum ada roadmap ya. Misalnya gini, saya ingat ya dulu misalnya Batam itu didesain bagaimana sebagai mitra kompetitif dengan Singapura. Nah itu kan sebenarnya bisa juga dalam konteks pendidikan atau wilayah, tapi kan gagal. Jadi Pulau Jawa saja saya ragu, ada tidak planologi pembangunan fisik, budaya, perguruan tinggi, pendidikan di Pulau Jawa. Dari Surabaya sampai Jakarta, yang ada itu adalah ruko di pinggir jalan semuanya. Kalau Anda keluar negeri, kan tidak. Ada satu desain. Jadi kalau Anda tanya apakah ada satu sinergitas, saya melihat belum. Bagaimana dengan bidang kesehatan? Ini kan dua hal ya, pendidikan dan kesehatan itu kalau kita bicara soal masalah sosial itu adalah hal yang paling krusial. Iya. Dua-duanya udah mulai gratis nih. Itu merupakan suatu eliksir lah buat orang Indonesia, segala sesuatu yang berbau gratis itu kan kita happy ya. Tapi sampai sejauh mana kualitasnya? Pendidikan tadi kita sudah bahas, kesehatan bagaimana Prof, nanti dijawabnya sesaat lagi, kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Ya, kembali bersama kami dalam program spesial 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Menyambung tadi Prof, pertanyaan Alvito, masalah kesehatan ini pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah ada BPJS, badan yang mengurusi masalah itu. Tapi kenapa kemudian ini masih belum berjalan maksimal? Ya. Sudah ada kartu saktinya Jokowi nih, kartu Indonesia Sehat. Ya, karena pengorganisasinya, manajemennya, bahkan orang-orang untuk membayar pajak, kemudian bayar kesehatan, berapa perusahaan dan sebagainya, ini kan belum optimal. Dan itu mempengaruhi bagaimana kita akan melayani kesehatan kalau misalnya kas negara itu kurang. Mengapa kurang? Karena mungkin disiplin sebagai citizen ya, tradisi bayar pajak. Semangat filantropik, kepedulian itu kan kita masih kurang, belum ada. Kita aja susah makan, masa kita nyumbang kan gitu kira-kira. Kayak gitu, tapi kan bayar politik pada mau. Nah kedua diuntungkan ya sungguhnya, masyarakat kita itu guyup, komunalistiknya kuat. Sehingga kalau ada keluarga punya problem, itu keluarganya masih bantu. Lalu di Indonesia, pengobatan tradisional dari alam itu sungguhnya cukup bagus. Tapi sekarang yang lokal jenius pengobatan-pengobatan kalah dengan industri kapitalisme obat-obatan. Dan itu jadi mahal. Padahal kalau yang obat-obat tradisional, layanan itu dipelihara, sungguhnya masyarakat kita sehat-sehat kan dari dulu. Gitu. Tentu ada orang-orang yang memang jauh misalnya melahirkan dan sebagainya. Tapi sungguhnya di luar yang dilakukan negara, masyarakat itu bisa mengatur dirinya. Prof, ini kita lanjut ke masalah pemahaman ideologi yang beredar sekarang, bahwa kita sepakat Pancasila itu adalah filosofi
bersama begitu ya. Tapi kan kita tidak menutup mata ada isme-isme. Hari ini saja kita bercerita ada anak berusia 24 tahun dengan semangat gegap gempita, apa yang diyakini, terlepas itu benar atau salah, menyerang petugas kepolisian atas nama keyakinannya lah begitu ya. Radikalisme begitu menjamur dan sampai sekarang ternyata masih ada. Bom saja di 2 tahun ini ada di Sarinah, penemuan di beberapa tempat dan terakhir hari ini di Tangerang. Bagaimana perspektif Prof. Komar terkait dengan isu bagaimana kita hidup berdampingan, menyikapi ideologi, isme dan lain sebagainya di Indonesia so far? Saya ingin mengatakan sebuah deviasi penyimpangan ya, karena secara global dan secara nasional di Indonesia itu perkembangan komitmen sebagai sebuah bangsa, nation state itu tumbuh. Bahkan muncul generasi hibrida yang semakin meng-Indonesia. Ikatan etnis melemah, kemudian meng-Indonesia diperkuat. Meng-Indonesia atau mengglobal? Meng-Indonesia dan mengglobal. Tapi pertama meng-Indonesia dulu. Ini produk dari mobilitas pendidikan perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu anak-anak lebih merasa meng-Indonesia kan pergaulannya. Tapi sisi lain waktu yang sama keberagaman muncul. Ruang publik itu kan dipenuhi simbol-simbol agama. Anda nyetel TV, radio, koran, spanduk-spanduk, agama luar biasa. Situs, ya. Agama. Kemudian keindonesiaan juga tumbuh. Ini sungguhnya perkembangan yang sehat. Hanya saja kemudian ada berapa anomali orang-orang yang marah karena kecewa, karena tidak mendapatkan satu posisi atau pekerjaan, cultural dislocation, karena pengaruh global sebagainya. Muncullah orang-orang seperti itu. Tapi orang-orang seperti itu dari segi keagamaan, itu kan mereka juga marginal. Iya. Kemudian dari segi pendidikan, mereka kan juga kurang bagus. Baik. Oleh karena itu, Indonesia itu negara yang mayoritas Muslim dan keislamannya itu transparan, moderat. Coba, dunia pesantren di kalangan Nahdliyin dan Muhammadiyah, siapa saja bisa masuk dan nggak ada yang tutup-tutupin kok. Jadi gerakan-gerakan yang radikal di sini secara sosial itu sesungguhnya semakin sempit ruangnya karena tidak mendapatkan support baik dari negara maupun mayoritas rakyat. Baik, terakhir Prof, dari skala 0 sampai 10, kalau dari bidang sosial budaya ini, kinerja pemerintahan Jokowi JK, Anda nilai berapa Prof? Saya melihat 7, dalam arti apa? Karena memang apa yang dihadapi sekarang itu kan warisan yang lama. Dan siapapun presidennya, dia akan mendapatkan beban dan tugas komitmen untuk menjaga ini. Gitu. Tidak bisa diukur dengan naiknya APBN. Dan sosial budaya itu relatif rentangnya lebih panjang daripada masalah. Bicara generasi kan 25 tahun. Iya. Baiklah, Prof. Komarudin Hidayat, terima kasih atas ulasannya malam hari ini. Kabarnya Prof. Komar ini akan menyampaikan pesan tertentu, tapi nanti kita tunggu saja kemunculan beliau di akhir acara ini. Kami juga menanyakan pada sejumlah masyarakat ternyata terkait situasi sosial dan budaya di dalam negeri di bawah kepemimpinan Jokowi JK 2 tahun belakangan ini. Ya, apa kata mereka? Kita lihat bersama. Ya, kalau yang lagi rame sekarang kan isu SARA ya. Seperti kita tahu gubernur kita nih kan melalui statement-statementnya yang cukup provokatif. Ya, saya sih nggak mau banyak komentar, tapi saya harap pemerintah bisa lebih kritis dalam menanggapi isu SARA ini, semoga tidak berkembang menjadi kericuhan. Saya harap kebijakan-kebijakan pendidikan itu ada suatu kebijakan dasar yang fix yang memang menjadi patokan pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan sangat penting, utamanya pendidikan dasar 9 tahun. Jangan ganti-ganti Pak kebijakan kurikulum pendidikannya supaya anak-anak negeri ini juga bisa belajar dengan baik. Sangat betul sekali bahwa revolusi mental yang diungkapkan oleh Jokowi itu hal-hal yang penting. Ya, karena mental rakyat Indonesia karena sudah dijajah berpuluh-puluh tahun masuk ke dalam orde lama, orde baru, sehingga kurang optimis, kurang proaktif, kurang semangat. Ya, apalagi mungkin sudah kerja keras tapi hasilnya kok begitu-begitu aja, kalah dengan yang kolusi, dengan nepotisme dan sebagainya. Nah, ini ditunjukkan seorang tukang mebel bisa jadi presiden.
Monisan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala berhasil mengawal pembenahan setiap bidang kehidupan masyarakat negeri ini secara bertahap dan masih tersisa waktu 3 tahun lagi bagi duet Jokowi JK untuk merealisasikan seluruh visi misi yang terangkum dalam Nawacita dan Retorika Revolusi Mental. Penguatan demokrasi, penegakan hukum dan keamanan dibarengi percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi sangatlah penting. Namun juga tak kalah krusial adalah upaya meredam benih bara konflik horizontal akibat kian longgarnya ikatan sosial keberagaman di Indonesia. Demikian program spesial evaluasi kerja 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Kami undur diri dulu. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita dengarkan sekarang Profesor Komarudin Hidayat. Para pemirsa, tentu banyak hal yang bisa kita kritik 2 tahun pemerintahan Jokowi JK ini. Tapi saya ingin memilih dan mengajak Anda untuk melihat sisi positifnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu hari saya jalan-jalan ke Cina, saya melihat tembok Cina yang begitu fenomenal. Apa yang menarik? Saya bayangkan bahwa betapa tembok itu dibangun sampai kurang lebih 600 tahun. Karena apa? Karena mereka punya mimpi, punya visi yang jauh ke depan untuk melindungi bangsanya, rakyatnya dari serangan asing. Nah, yang menarik bagi saya adalah adanya satu kontinuasi, estafet bagaimana meneruskan tembok itu. Nah, dalam konteks Indonesia, membangun satu bangsa, negara yang relatif masih muda. Kita lahir Republik ini tahun 45. Ini sebenarnya masih muda. Oleh karena itu diperlukan siapapun presidennya menjaga komitmen untuk mengisi, meneruskan cita-cita mengapa kita merdeka. Oleh karena itu siapapun presidennya, lebih-lebih baru 2 tahun, maka ini waktu yang terlalu singkat atau sangat singkat. Dengan demikian kita tidak bisa mempercayakan, menitipkan semua problem bangsa ini hanya kepada presiden. Tapi rakyat harus bangkit, sadar, partisipasi bagaimana membangun, mengisi kemerdekaan ini. Bahkan kita juga sadar Indonesia ini yang melahirkan juga gerakan rakyat. Oleh karena itu kekuatan rakyat menjadi pilar utama dari kemajuan ini. Lebih-lebih dalam konteks demokrasi, kalau partai yang menjadi jembatan antara negara dan rakyat tidak sehat, maka kemudian rakyat juga akan sakit, negara juga akan sakit. Oleh karena itu, ke depan sebagai warga negara, saya berharap sekali agar partai-partai menyehatkan dirinya, ke bawah membimbing, melayani konstituen, dan ke atas memberikan program dan kader-kader yang baik bagi pembangunan bangsa. Sebab ini era demokrasi, kita butuh kehidupan partai yang sehat. Sekali lagi, saya ingin bahwa partai-partai ini cobalah ke bawah melayani, mendidik rakyat, menjadi rakyat, dan ke depan ke atas memberikan putra terbaik. Demikian, mari bersama-sama kita sukseskan pembangunan ini.